Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah salat zuhur jamaah Masjid Al-Maghfirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan segala aktivitas ibadah kita. Tentu mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas ibadah kita baik yang fardu maupun yang sunnah diterima oleh Allah, dijadikan sebagai catatan kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Senin pekan depan kita sudah akan diajarkan oleh pengganti dari almarhum Kiai Haji Sofwan Nizami, yaitu Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani, yang beliau juga salah seorang ulama terkemuka di Jakarta dan sekitarnya. Insyaallah jadi mulai Senin depan tanggal 13 itu guru tetap kita kajian Senin adalah Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani. Kita doakan mudah-mudahan seluruh guru-guru kita diberikan kesehatan dan panjang umur dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan juga keberkahan di setiap langkah mereka. Juga kita selalu berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam taufik dari Allah Subhanahu wa taala menjalankan segala aktivitas ibadah kita, dan mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita bernilai ibadah yang mubarakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, juga jangan lupa besok Selasa insyaallah ada 4 pertemuan. Kita akan mengadakan pelatihan khutbah Jumat untuk pemula bagi jamaah yang punya keluangan waktu. Seperti biasa, hanya setengah jam durasinya, ada 4 pertemuan. Insyaallah akan dilatih oleh Kiai Haji Luqmanul Hakim Marzuki. Ya, insyaallah besok ba'da zuhur sampai jam 1 ada pelatihan khutbah Jumat untuk pemula. Barangkali di antara jamaah ada yang berminat, ada yang ingin mengikuti pelatihan tersebut, kami silahkan, gratis. Dan juga barangkali ada yang mau mendaftar, silahkan mendaftar. Insyaallah besok penuh dengan manfaat pelatihan khutbah Jumat ya. Ya barangkali nanti di rumahnya ada khotib-khotib yang lagi mules gitu kan, bisa ngegantiin kita. Gitu. Memang penting, sebab khutbah Jumat itu adalah salah satu ibadah ya. Orang Islam itu seharusnya bisa khutbah Jumat, seharusnya. Kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Taqrirah As-Sadidah, At-Taqrirah As-Sadidah karya Syekh Ahmad bin Muhammad Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, murid dari Syekh Zain bin Ibrahim ibn Sumaid. Kita sudah selesai membahas masalah pembagian rukun. Rukun ada 4, rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi, rukun ma'nawi. Kita sudah kelar itu semua tuh ya. Sekarang kita masuk ar-ruknul awal, rukun salat yang pertama. Apa rukun salat yang pertama tuh? Rukun salat yang pertama itu an-niyatu, niat. Jadi niat itu harus ada, tidak boleh tidak ada niat. Yang jadi persilangan pendapat itu, niat itu boleh dilafazkan atau tidak, itu doang. Selebihnya kita ahlu sunnah wal jamaah menganggap, di madhab syafi'i menganggap niat itu mahalluha al-qalbu, tempatnya di dalam hati. Nggak ada di madhab syafi'i yang mengatakan nggak perlu mengucapkan niat dalam hati, nggak ada. Di dalam madhab syafi'i sepakat, satu madhab syafi'i itu seluruh ulama-ulamanya mengatakan niat itu tempatnya dalam hati. Adapun bolehkah melafazkan lafaz niat usolli fardhodh zuhri sebelum kita takbiratul ihram, itu yang menjadi perdebatan. Nah, yang kelewatan ketika bilang itu adalah bid'ah,
Dan kalau dia menganggap bid'ah itu adalah benar, maka itu adalah ajaran setan. Itu kelewatan. Sebab para ulama seperti Al-Imam An-Nawawi mengatakan, melafazkan niat itu justru sunnah. Melafazkan niat itu justru mustahabun, disunnahkan. Gitu. Jadi kalau mau silang pendapat yang ilmiah dong. Jangan ngatain orang gitu ya. Jangan ngatain orang. Ngatain orang sampai itu adalah ajaran setan. La ilaha illallah. Emang lu doang yang benar, emang lu doang yang ngaji kan gitu. Mahalluha al-qalbu, tempatnya niat itu di hati. Memang di hati udah. Niat, jadi di hati. Niat itu apa? Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Meniatkan sesuatu, bertujuan melakukan sesuatu. Ah, makan ah sambil nyuap, itu niat berarti. Ah, minum ah sambil ngambil gelas. Itu niat, diikuti dengan sesuatu tersebut. Makanya ketika sholat, niatnya ditaruh di takbiratul ihram. Allah, tuh, Allah sampai akbar, itu di dalam hati nyebut, saya niat sholat fardu zuhur, saya niat sholat fardu subuh, saya niat sholat apa segala macam. Atau pakai bahasa Arab, usolli fardu subhi, cukup segitu aja. Kalau pakai usolli fardu subhi raka'ataini mustaqbil kiblati adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala, nggak pakai itunya boleh nggak apa-apa, nggak usah. Kalau pakai itunya kepanjangan, Allah sholli fardhu dhuhur raka'atain mustaqbil qiblat. Waduh, ribet. Tapi kalau memang sudah terbiasa seperti itu, monggo dan silahkan. Simak, wat talaffudzu biha sunnah, melafazkan niat itu mustahab, sunnah. Maksudnya gimana Pak Ustad? Ada orang Pak yang ketika takbiratul ihram dia nggak bisa nyebut usolli fardhu zuhri, sebab lidahnya lagi nyebut Allahu Akbar. Ini hati nggak bisa fokus. Bagaimana caranya? Sebelum dia takbiratul ihram dia usolli fardhu zuhri raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Untuk apa? Untuk apa? Mancing hadirnya hati, memancing fokusnya hati. Jadi setelah nanti dia takbiratul ihram, hati itu oh iya tadi gue talafuz, gue inget. Jadi dia udah connect nih, antara hati dengan otak udah connect. Sebab udah dipancing tadi tuh, di starter. Sebelum takbiratul ihram udah ngucap usolli fardhu zuhri dan seterusnya. Jadi clear tuh, masalah talafuz bin niyah tuh bukan bid'ah, justru sunnah. Kenapa? Liyusa'idal lisanu al-qalba, agar lisan itu membantu hati. Kalau misalkan nggak pakai begituan Pak Ustadz, nggak pakai talafuz, silahkan. Karena memang tempatnya niat itu ada di dalam hati. Ahlus sunnah wal jamaah tidak pernah menganggap harus melafazkan niat, nggak pernah. Tapi di madrasah-madrasah tuh kita diajarkan niat itu sebelum takbiratul ihram. Itu mah emang kelas TK. Kelas TK belum diajarkan bagaimana menyebutkan niat di dalam hati. Nanti kalau dia udah pada SD udah pada ngerti baru diajarkan niatnya di dalam hati. Kita waktu ibtidaiyah dulu masih kelas-kelas TK diajarin gimana? Usolli fardhu dhuhri raka'ataini, karena secara hierarki taksonomi Bloom itu, jadi ada yang namanya kan menghafal kemudian understanding ya. Menghafal kemudian memahami. Orang-orang anak-anak TK itu yang penting apal dulu gitu. Yang penting apal dulu biar mereka nggak dibebani dengan pemahaman yang ngejelimet. Yang penting oh mereka udah paham. Nanti kalau udah SD atau menjelang SMP baru dikasih paham tuh. Dikasih pemahaman agar kemudian oh kemarin saya hanya disuruh ngafal. Sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati. Lagi cuman orang Indonesia doang Pak. Orang-orang Arab tuh Pak, orang-orang Arab. Ngedengar orang Indonesia mengucapkan niat dengan sebegitu fasihnya, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati. Orang Arab tuh heran Pak, wih orang Indonesia kok bisa ya menyebutkan misalkan niat atau bacaan Arab harokatnya benar semua. Usolli fardhu, fardhu jadi maf'ul. Az-zuhri, zuhri jadi mudhaf ilaih. Zuhri, kenapa enggak zuhro? Kenapa enggak zuhru? Orang Arab tuh heran tuh Pak. Itu namanya ilmu nahwu tuh. Ujung-ujung setiap kata tepat. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin. Tin jadi apa? Mustaqbilal. Kenapa mustaqbilal? Kenapa enggak mustaqbilil? Kenapa enggak mustaqbilul? Kiblati, kenapa kiblati? Enggak kiblata. Orang-orang Arab, wih hebat nih orang Indonesia nih. Karena apa? Kita diajarkan hafal dari sejak kecil, baru netes langsung diajarin tuh kita tuh. Sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati. Apalagi bacaan iftitah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira
wa subhanallahi bukratan wa asila. Wih, kata orang Arab. Orang Indonesia itu lebih Arab daripada orang Arab sendiri. Orang Arab belum tentu bisa tuh, Pak. Kita suruh apa? Kita suruh tarkib, kita suruh i'rab. Coba baca i'rab. Allahu akbar kabiro. Kabiro jadi apa? Di dalam kedudukannya di dalam bahasa Arab tuh. Kabiro jadi apa tuh? Ya kan? Di maf'ul mutlak. Orang Arab belum tentu bisa itu. Orang Indonesia bisa. Allahu akbar kabiro walhamdulillah. Meskipun kalau kita suruh i'rab juga mungkin gelagapan juga mungkin ya. Jadi clear tuh ya. Kita tetap menganggap bahwa niat itu tempatnya apa? Tempatnya niat itu ada di dalam hati ya. Wa talaffuz biha sunnah. Melafazkan niat itu hukumnya sunnah justru ya. Kalau mau dibilang bid'ah silahkan bilang bid'ah. Cuma kita kan berbeda pandangannya di bid'ah tuh begini, Pak. Kalau bagi kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, ada yang menganggap bid'ah itu semuanya adalah neraka. Semuanya itu adalah haram. Semuanya itu tercela bid'ah itu. Imam Syafi'i enggak. Imam Syafi'i bilang al bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua. Bid'atun mahmudatun wa bid'atun mazmumah. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Kalau enggak dibikin begitu repot, Pak. Sebab kan kata-kata bid'ah itu di dalam hadis Rasulullah itu kullu. Semua bid'ah. Mau dianggap semua, nggak bisa. Jam tangan lu, sepeda lu, motor, mobil, emang nggak disebut bid'ah? Enggak, itu mah bid'ah duniawiyah, nggak bisa dianggap bid'ah ukhrawiyah atau bid'ah agama. Kan bahasanya kullu, semua bid'ah. Maka harus apa? Harus didikotomikan, harus dibedakan. Ada namanya bid'ah mahmudah. Bid'ah mahmudah itu yang memang tidak pernah diajarkan Rasul, tidak ada di zaman Rasul, dan tidak ada potensi dilakukan di zaman Rasul, tapi tidak la yukhalifu syar'a, tidak menyelisihi syariat. Itu paling gampang udah itu. Enak beragama begitu, Pak. Daripada kita saklek semua yang tidak ada di zaman Nabi, tidak ada diajarkan Nabi itu bid'ah mazmumah, bid'ah, enggak ada yang mahmudah. La ilaha illallah. Itu repot itu. Maka lafaz niat itu bid'ah, tidak diajarkan Nabi, tidak diajarkan Nabi. Tapi orang-orang zaman sekarang udah jauh zamannya sama Rasulullah, udah jauh zamannya sama tabi'ut tabi'in aja tuh. Tabi'ut tabi'in, tabi'ut. Jadi ada sahabat tabi'in, sahabat itu muridnya Rasul. Nah, para sahabat punya murid namanya tabi'in. Para tabi'in punya murid namanya tabi'ut tabi'in. Ini namanya generasi salaf nih. 300 tahun pertama Hijriyah. Kalau sudah di sejauh kita sekarang, kita udah jauh banget kan, udah 1400 46 Hijriyah, itu udah jauh. Udah susah menghadirkan hati ketika kita sedang niat atau menghadirkan niat di dalam hati kita. Maka kata para ulama, termasuk salah satunya Al-Imam An-Nawawi, melafazkan niat itu justru sunnah. Wa waktuha, kapan dilakukan niat itu? Ketika sholat itu, asna at-takbir, di tengah-tengah takbiratul ihram. Allahu Akbar, dari A sampai R tuh. Allah, ditaruh tuh di dalam hati. Falau kabbara biduni ayyastahdiraha thumma ba'da takbiri nawa fala tan'aqidu sholatuhu. Kalau dia bertakbiratul ihram biduni ayyastahdiraha, dengan tanpa dia menghadirkan niat itu di dalam hatinya, summa ba'da takbiri nawa, ketika akbar dia nawa, dia niat baru ingat, oh iya belum niat sekarang dah, padahal udah akbar, dia udah bar, falatan akidu sholatuhu, sholatnya enggak jadi, sholatnya enggak sah. Maka ketika berdiri sudah menghadap kiblat, tangan udah naik, mulut udah Allahu Akbar, jangan mikirin apa-apa. Jangan mikirin utang, jangan mikirin mobil, jangan mikirin cucian belum dijemur, jangan dimikirin segala macam, jangan dipikirin. Yang dipikirin satu, usolli fardu apa? Udah gitu tuh. Allah, usolli fardu apa nih? Dalam hati sebut. Sebab apa? Itu krusial. Kalau nggak disebut di dalam hati, latan akidu sholatuhu, sholatnya kagak jadi. Sebab apa? Dia nggak niat, gimana? Sholatnya ikut-ikutan. Sholatnya cuman gara-gara dia tahu itu adalah waktu sholat, bukan niat menyengaja sholat. Kan kudu menyengaja sholat mah, Pak. Kudu menyengaja. Nanti kita bahas tuh. Kudu menyengaja, Pak Ustadz. Maksudnya gimana sih? Emang ada orang gak sengaja sholat? Nah, ntar dibahas. Ntar lama-lama nyambung nih pikiran kita. Oh iya ya, itu yang kemarin dibahas Ustadz Nu'man tuh ya, menyengaja sholat. Ntar ada tuh.
Nah, darajatun niyati fis sholati salasah. Ada 3 derajat niat di dalam sholat nih. Yang pertama, idza kanatis sholatu fardhon, kalau sholatnya sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, baik-baik nih, dengerin nih. Kalau sholatnya sholat fardu, maka niatnya minimal setidaknya harus ada 3 hal. Harus ada 3 hal. Yang pertama, wa wajada qasdul fi'li, al-qasdu, usolli. Wa ta'yinu, dia wajib untuk ta'yin. Ta'yin itu apa? Menentukan apa? Menentukan sholatnya sholat apa? Entah sholat subuh, entah sholat zuhur, dan seterusnya. Wal fardiyatu, sifat dari sholatnya. Atau kalau saya sering bahas itu, qasad, ta'arrud, ta'yin. Qasad, ta'arrud, ta'yin. Usolli, fardhu, zuhri, itu 3 kata yang minimal harus disebut di dalam hati. Kalau di sini sama, di sini juga gitu. Qasdul fi'li wa ta'yin wal fardiyah. Qasdul fi'li itu ayyaqsida fi'las sholati bitakbir wa dzalika biqaulihi usolli. Atau pakai bahasa Indonesia boleh, Ustaz? Boleh. Kalau kita diajarin dulu di langgar-langgar kita itu, di musola-musola kita, sahjaku atau sajaku niat. Pernah dengar, Pak? Atau saya niat, silakan, enggak apa-apa. Saya niat sholat. Itu kalau bahasa Indonesia itu, saya niat sholat, ada 3 kata. Mendingan pakai bahasa Arab, usolli, jadi itu, usolli. Tapi kudu ada fardho dan sholat tertentunya, usolli fardho zuhri. Usolli fardho zuhri, itu kalau sholat fardu, Pak. Yang kedua, idza kanatis sholatu nafilatan muaqqatatan. Kalau sholatnya adalah sholat nafilah muaqqatah, nafilah yang ada sebabnya, nafilah yang ada waktunya. Contoh apa? Sholat duha, kemudian sholat witir. Sholat duha kan tertentu waktunya, di waktu duha sampai sebelum zuhur, ya kan. Sholat witir tertentu waktunya, sebelum tidur, ba'da sholat isya, gitu enggak? Ya enggak? Oke. Atau sholat yang ada sebabnya. Contoh apa? Sholat gerhana matahari, gerhana bulan. Boleh enggak kita sholat kasuf, sholat khusuf ketika enggak ada gerhana? Enggak boleh. Sholat apaan ini? Sholat gerhana. Nah, kan enggak ada gerhana. Enggak, ini mah sunnah. Enggak boleh. Enggak boleh. Sebab sholat gerhana itu konfigurasinya beda, bentuknya beda. Dia habis ruku, berdiri, baca lagi, dia baca surat lagi. Baru ruku, baru i'tidal, baru sujud. Gitu ya. Nah, itu kalau sholatnya sholat sunnah, Pak. Kalau sholat sunnah yang begitu tuh, yang ada sebabnya, yang ada waktunya, wajib qasdul fi'li wa ta'yin. Dia minimal di dalam niat itu 2 kata. Usolli, sunatnya apa? Sunat misalkan duha, usolli duha, jadi meskipun dia nggak nyebut kata sunnah, usolli sunnata duha atau usolli duha, boleh meskipun nggak ada kata sunnahnya. Yang penting 2-nya aja nih. Yang ketiga, idza kanatis sholatu nafilatan mutlaqatan wajaba qasdul fi'li faqat. Kalau sholat sunnahnya sholat sunnah nafilah mutlaqah. Tahu sholat sunnah nafilah mutlaqah, kita lagi iseng-iseng, waktunya lagi senggang, lagi rebahan, daripada rebahan mulu, ngeliatin handphone mulu, mending gua sholat, gitu ya. Pernah nggak gitu tuh? Daripada nggak ngapa-ngapain, mending gua sholat. Tapi sholat apa ya jam segini? Jam 2:30 tuh, 2:30 siang. Sholat apa yang enak ya? Udah dah, sholat sunnah nafilah mutlaqah. Kayak apa? Sholat sunnah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu kan nggak ada sebenarnya, Pak. Yang ada itu ketika kita masuk masjid disunahkan sholat. Sebutannya itu adalah untuk menghormati masuk masjid. Maka di bahasa Arab kan jadinya tahiyatul masjid, hormat kepada masjid. Begitu tuh maksudnya. Itu sholat sunnah mutlaqah itu. Kalau kita nggak mau sholat sunnah, langsung sholat qadha misalkan, atau langsung sholat fardu, jadi itu sholatnya adalah sholat tahiyatul masjid, mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Contohnya seperti itu, masuk masjid sholat sunnah itu niatnya bagaimana? Cukup 1, yaitu qasdul fi'li, yaitu usolli. Jadi Allah dalam hati nyebut usolli, saya sholat. Udah jadi itu mah. Maka saya ulangi, yang pertama kalau sholat fardu minimal 3 kata, usolli fardhu zuhri atau usolli fardhu subhi. Itu jadi itu minimal ya, minimal, ambang minimal.
Kalau sholat sunnah dan sunnahnya ada waktunya seperti witir, duha, sholat istisqa, sholat gerhana, itu minimal 2 kata. Usolli ad-duha, usolli al-witra, usolli al-khusuf, usolli al-kasuf, usolli apalagi al-istisqa. Itu tuh ada 2 minimal. Kalau sholat sunnahnya sholat sunnah sembarangan, sholat sunnah tidak ada waktu, namanya sholat sunnah nafilah mutlaqoh, hanya cukup 1 kata aja, usolli aja jadi, usolli. Sebutnya dalam hati. Kalau nggak bisa nyebut dalam hati, Pak Ustadz, bantu sebelum takbiratul ihram dengan lafaz usolli. Allah. Ntar di hati itu, oh iya tadi habis nyebut usolli nih, kita bisa nih nyebut usolli di dalam hati itu. Itu namanya niat ya. Kama qala sahibu Safwati Zubad, seperti dikatakan di dalam matan Az-Zubad arkanuha 13 an-niyah fil fardi qasdul fi'li wal fardiyah aujib ma'at ta'yini amma dhu sabab wal waqtu fal qasdu wa ta'yinun wajab kal witri amma mutlaqun min nafliha fa fihi takfiniyatun li fi'liha. Seperti yang tadi dijelaskan, itu disebutkan juga secara ringkas di dalam Nazam Safwatuz Zubad. Masail fin niyah. Ini ada beberapa masalah di dalam niat. Yang pertama, la tajibu niyatul fardiyati 'ala as-sabiyyi 'inda ramli illa idza ta'ayyanat 'alaihi salatul janazati li isqatil fardi. Khilafan li Ibnu Hajar fatajibu 'indahu mutlaqan. Kalau kata Imam Ramli, anak kecil itu tidak wajib menyebutkan kefarduan sholat kecuali di dalam sholat jenazah. Sebab kalau sholat jenazah nggak ada orang yang sama sekali nyolatin di jenazah, ada anak kecil 1, dia wajib menyebutkan fardiyahnya, usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardon lillahi ta'ala, untuk menggugurkan fardu kifayahnya tuh. Berbeda dengan pendapat Ibnu Hajar. Ibnu Hajar al-Haytami ya, bilang fatajibu indahu mutlaqon. Anak kecil ke, anak gede ke, tetap kudu menyebut usolli fardonya, ada fardonya tuh. Gitu ya. Yang kedua, permasalahan yang kedua, la tajibu niyatu idhafatis sholati lillahi subhanahu wa ta'ala wala niyatu ta'yini adadir rakaat wala niyatu istiqbalil qiblah wala niyatul ada'i awil qada bal kullu dzalika sunnah. Tidak wajib menyebutkan arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala, itu nggak wajib. Yang wajib tuh yang tadi kita sebutin, usolli fardhu zuhri, itu cukup, itu aja. Selebihnya mustaqbilal qiblati arba'a raka'atin lillahi ta'ala itu sunnah. Mau disebut silahkan, nggak disebut nggak apa-apa. Kama qala sahibu Safwati Zubad duna idhafatin lidzil jalali wa adadir raka'ati wastiqbali. Jadi menyebutkan yang tadi saya sebutkan, arba'a raka'atin mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala, itu sunnah. Yang ketiga, idza kana al-musalli ma'muman fayajibu alaihi ayyanwiyal jama'ata awil iqtida'a awil ma'mumiyah. Kalau kita jadi makmum, Pak, kudu ada makmumannya. Berniat iqtida, berniat makmum. Yang tadi saya sebutin di dalam hati itu kalau kita sholat sendirian. Kalau sholatnya jamaah, karena sholat jamaah dengan sholat sendirian beda pembahasannya. Kalau sholat sendirian masalah gula-gulu jadi. Kalau sholat jamaah itu kita harus ada regulasi mengikuti imam, namanya al-i'timam. Maka di dalam niatnya pun tambahin 1, yaitu makmuman. Jadi saya niat sholat zuhur ini makmum karena Allah. Kalau kagak niat imamah, kalau kagak niat imam, kagak jadi sholatnya itu. Contoh ya. Maka idza kana al-musalli ma'muman, apabila seorang yang sholat itu adalah seorang makmum, fayajibu alaihi, maka dia wajib ayyanwiya, berniat. Tambahin niatnya tuh, kan tadi 3 kata tuh ya, tambahin 1 kata makmuman. Ayyanwiyal jamaah, dia niat jamaah. Awil iqtida, niat ngikutin si imam. Awil makmumiyah, atau dia niat menjadi seorang makmum. Fa idza lam yanwi wa taba'a imamahu ba'da intidharihi fi ruknin wa tala dzalikal intidhar batalat salatuhu. Kalau dia enggak berniat ngikutin imam atau enggak berniat jadi makmum tuh ya, di dalam sebuah rukun, misalkan dia udah takbiratul ihram, udah Allahu akbar, dia enggak nyebutin dirinya sebagai makmum,
Dia udah lagi nungguin imam, wataba'a, dia ngikut imam, ruku, dia ruku. Itu bisa batal sholatnya, Pak. Bukan batal jamaahnya ya. Beda nih antara batal jamaah dengan batal sholat. Ada namanya nanti batal jamaah. Batal jamaah itu, ya dia sudah tidak berstatus sebagai makmumnya si imam. Tidak batal sholat. Ada yang begitu. Bagaimana caranya? Mufarokoh. Dia niat mufarokoh, dia niat memisahkan diri. Ada nanti dia batalat sholat tuh, batal sholat. Batal sholat mah ya udah, sholatnya nggak jadi, kudu diulang sholatnya, gitu. Yang terakhir, pas nih, idza arada ayusalliya qasran fis safari wajaba niyatul qasri 'indal ihram, fa idza lam yanwi 'indahu wajabal itmam. Ketika kita mau sholat qasar, tahu sholat qasar Pak ya? Qasar itu sholat yang tadinya 4 jadi 2. Cuma yang tadinya 4 jadi 2. Kalau yang 3 nggak bisa dikosor. Masa jadi 1,5 nggak bisa. Yang 4 jadi 2. Apa aja itu? Zuhur, asar, isya itu 2. Itu doang udah. Subuh sama maghrib mah nggak bisa dikosor. Itu tuh. Gampangnya gini nih. Sholat kosor itu sholat yang bisa dipotong, didiskon jadi 50%. Sholat yang mana Pak Ustadz? As-sholatur rubaiyah, sholat yang 4 rakaat. Zuhur 4, asar 4 jadi 2, isya 4 jadi 2. Maghrib nggak bisa dipotong jadi 50%, sebab nggak bisa dia 1,5 rakaat. Subuh nggak bisa juga, cuma 1 rakaat, nggak bisa. Nah, maka yang bisa dikosor cuma 3 sholat. Adapun nanti namanya jamak. Jamak itu semua sholat bisa dijamak kecuali 1 sholat, yaitu sholat subuh. Sholat zuhur bisa dijamak ke sholat asar, namanya jamak takhir. Sholat asar bisa dijamak ke sholat zuhur, namanya jamak takdim. Sholat maghrib bisa dijamak ke sholat isya, namanya jamak takhir. Sholat isya ditarik ke sholat maghrib, namanya jamak takdim. Asar ke maghrib nggak bisa dijamak, bukan temennya Pak. Gitu tuh, gampang tuh ya. Orang kalau mau niat sholat, mengkosor sholatnya, dia harus niatkan, ikutkan di dalam takbiratul ihramnya. Jadi diikutin tuh. Jadi ditambah 1 kata lagi. Usolli fardhodz zuhri qasron. Gitu ya. Usolli fardhodz zuhri qasron. Usolli fardhol asri qasron. Tambahin qasor. Ternyata lupa. Kata-kata kosornya nggak ada di dalam hati itu. Ngapain? Sholatnya batal? Enggak, sholatnya enggak batal. Tapi wajaba alaihil itmam. Enggak boleh kosor, kudu tamam. Tahu tamam? Tamam itu lengkap, kudu 4 rakaat. Jadi wah iya lupa lagi. Niat kosor, nyebut kata kosor tadi di dalam niat. Udahlah, habis rakaat kedua naik lagi. Rakaat ketiga, rakaat keempat gitu tuh ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan siang hari ini mendapatkan berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti ada kesempatan lain, kita akan sama-sama membahas rukun kedua dari salat, yaitu takbiratul ihram. Hadza minni wal afu minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Allahumma wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.